Oke, kita mulai aja ya. Selamat pagi. Akhirnya bisa ketemu di mata kuliah pengantar. Tolong jangan kaget kalau setiap perkuliahan nanti ada perangkat-perangkat nggak jelas ini. Bukan apa-apa, karena kebiasaan saya dari semester kemarin, bahkan dari ketika pandemi sih, semua mata kuliah saya dan materi saya rekam, kemudian saya unggah ke YouTube. Bukan cari duit dari YouTube, ya kalau dapat syukur, kalau enggak ya nggak masalah. Cuman saya ingin mendokumentasikan apa-apa yang sudah pernah saya berikan ke mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hasil dokumentasi tersebut saya bisa mengevaluasi kurangnya apa, kelebihannya apa yang sudah saya bahas, apa yang belum, dan segala macam. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan kaget kalau ada agak aneh ini beberapa, dan yang sederhana aja ini HP bekas, kemudian ini ada sedikit. Oke. Pada pertemuan kemarin yang secara ringkas dan cepat, kalian ada di bis, kalian ada di jalan dan segala macam, ada gambaran besar bahwa pengantar mata kuliah arsitektur kita akan banyak belajar tentang pengetahuan secara umum. Jadi kaitannya dengan Vitruvius, kaitannya dengan tokoh dan segala macam. Kita coba lihat karyanya, kenapa sih karya ini disebut karya arsitektur, apa bedanya dan segala macam. Dan di tugas pertama lumayan tanda kutip mengejutkan buat saya. Ada beberapa tokoh yang mungkin ketika 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya itu agak susah mencari berkasnya atau mencari karyanya bahkan. Tapi karena kemajuan teknologi dan segala macam, saya cukup surprise kalian dapat mengumpulkan tokoh-tokoh ini. Hanya kebetulan ada satu kelompok yang mengumpulkan jam 00, terpaksa tadi subuh saya buka lagi, dan ternyata memang ada yang mengumpulkan, karena ini kayaknya kurang deh, feeling saya ada yang kurang. Ternyata memang benar ada satu kelompok yang mengumpul jam 00. Kenapa Google Drive juga saya bisa ngecek kan, jam berapa kumpulnya, berapa besarnya dan segala macam, saya bisa cek semuanya gitu. Jadi itu yang enaknya di masa sekarang. Oke, kita pelan-pelan aja, tidak perlu presentasi kalian maju ke depan dan segala macam. Bukan zamannya, kita diskusi aja. Kita coba melihat tokoh dan apa sih keunggulan dari si tokoh ini. Masuk di karya pertama adalah Pak Ahmad Tuman. Ada kelompoknya? Nggak apa-apa, satu orang itu. Kenapa milih ini? Menurut dirimu, karena kelompok nggak ada. Oke. Hanya ini tersisa, enggak juga kan? Pasti. Kenapa kira-kira? Kemarin ada yang ini, jadi saran aja kemarin. Oke. Dan yang menarik adalah pemilihan tokoh ini adalah berpengaruh pada karyanya. Semua masjid, dan memang Pak Ahmad Tuman itu terkenal dengan masjidnya, terutama masjid ini. Ada yang bisa diungkap dari Masjid Salman ini menurut pandanganmu? Ini masjid yang cukup kontroversi di zamannya. Kira-kira karena nggak pakai kubah satu. Dan di zaman itu sesuatu hal yang tanda kutip agak aneh, tidak pakai kubah. Bahkan kemudian sampai ada kelompok yang juga Ridwan Kamil, itu anak didiknya Pak Ridwan Kamil juga pernah diajar oleh Pak Ahmad Tuman, juga kemudian memunculkan masjid yang serupa tanpa kubah dengan segala argumennya. Seru. Kemudian ditabrakkan dengan masjid ini, masjid tanpa kubah, kemudian muncul masjid TNI ini. Kenapa saya tanda kutip? Kalian silahkan cek betapa kontroversinya TNI, ramenya TNI itu apa sih, Taman Mini Indonesia Indah gitu. Ketika zaman Pak Soeharto dan segala macam, kemudian masjid ini jadi spesialis dari Pak Ahmad Tuman memang
masjid. Dan sebenarnya ada beberapa karya lain, teman beliau terkenal dari terutama bangunan di masjid, dan pendekatannya juga cukup unik gitu. Pendekatan dari Pak Ahmad Lukman terhadap masjid juga cukup unik. Kira-kira ada yang mau ditambahkan dari kelompok? Silakan. Oh ya, kuliah di Mulo itu kan SMA. Kemudian, nah ini yang Universitas Indonesia di Bandung, bingung kan? Ini sebenarnya gini ceritanya. Ketika masa Belanda itu, kemudian Belanda mendirikan sekolah tinggi, terutama di bidang teknik, Technical Foundation School (TH) Bandung. Kemudian ketika kemerdekaan dirubah namanya menjadi Universitas Indonesia, sebelum kemudian menjadi ITB. Kemudian Universitas Indonesia ada yang di Jakarta, di Depok gitu kan. Jadi sejarahnya itu Technical Foundation School memang awalnya hanya fakultas sipil, terutama yang kaitan dengan bangunan, tapi ada mata kuliah di jurusan di fakultas tersebut, ada mata kuliah tentang bangunan, khusus tentang bangunan. Di situ Pak Soekarno masuk. Kemudian baru pada tahun berikutnya, saya nggak hafal detailnya, tapi pada tahun-tahun berikutnya kemudian muncul jurusan arsitektur. Awalnya baru sipil, kemudian kimia dan apa gitu. Ada dua fakultas yang baru dibuka, kemudian perkembangannya baru ada. Detailnya ini kurang lebih seperti itu, dan salah satu tokoh besar lah di dunia arsitektur. Oke. Ini sebelnya touchscreen begini ya. Betul. Yuk di oke, ikut. Kelompok Andra Martin. Siapa ada? Silakan duduk dimanapun. Asal masih ada posisinya. Kelompok Andra Martin ada anggotanya? Ya. Kenapa memilih Andra Martin? Karena kemarin di hari Kamis saya mengungkapkan Andra Martin, atau karena googling aja? Banyak artikelnya. Oke. Apa yang unik menurut kalian di semester awal ini dari Andra Martin? Selintas saja, ini bukan salah benar. Saya penasaran dengan isi kepala kalian di awal mata kuliah ini, di awal pertemuan ini. Sebentar, biar kelompok juga. Ya, Oke, kenapa? Kenapa pilih Andra Martin itu karena originalitasnya Pak. Itu minimalisnya itu dan dari sendiri itu sangat unik dari kami. Oke, minimalisnya ya. Iya. Jadi kemudian ini penghargaannya segala macam, nanti silahkan dicek. Dia lulus dari Unpar tahun berapa? Unpar kan, Universitas Parahyangan. Ada enggak di bawah? Sekilas kemarin saya lihat. Oh, lulus tahun 88, kemudian Andra Martin, kalau tidak salah, berarti benar, itu tergabung di apa yang disebut dengan AMI, Arsitek Muda Indonesia. Muda tahun 88 ya, sekarang udah tua. Gitu, arsitek asam urat, jadi orang sekarang udah mulai sakit-sakitan. Andra Martin, kemudian Yori Antar, kemudian ada Rianto PH dan segala macam. Mereka ketika menjadi arsitek profesional di awal-awal itu kemudian membentuk kelompok yang disebut dengan Arsitek Muda Indonesia sekitar tahun 96-97, aktif berpameran dan segala macam. Yang kemudian karyanya beberapa dari mereka menjadi tokoh besar di arsitek masa sekarang. Yori Antar, Irianto PH,
kemudian ada Amir generasi pertama, Ahmad Juara generasi kedua dan segala macam, jadi terus berlanjut jadi dan cukup mewarnai di dunia arsitektur masa sekarang. Penghargaan yang terakhir memang dia menerima Aga Khan Award. Apa itu Aga Khan Award? Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi ada penghargaan Aga Khan Award, ada nanti kalau tokoh di luar negeri ada British Prize dan segala macam, itu penghargaan apa sih itu? Kenapa mereka mendapatkan? Silahkan nanti kita bongkar satu persatu ketika membahas karya-karyanya. Oke, pemilihan karyanya juga cukup seru. Rumahnya dia tahun berapa ini? Ini 2007, karena sekarang udah berubah lagi. Berubahnya tetap rumahnya ini, cuma nambah samping kanan dan samping kiri, kemudian ada punya kafe yang nembus rumahnya juga. Jadi di Bintaro ya, di Bintaro. Kemudian mengembangkan rumahnya dan bisnisnya, juga ada kafenya di bagian belakang, jadi nembus dulu ditembus dari blok ini ke belakangnya tembus, kemudian kalau nggak salah nambah ke samping kanan dan kiri. Di tahun ini saya cukup bangga dan surprise karena ada kakak tingkat kalian yang sedang dan akan selesai kalau nggak salah di akhir Agustus ini, sempat magang di tempat konsultan atau di bironya Andra Martin. Cukup seru gitu ceritanya. Nanti saya sih akan nodong, dia akan bercerita ada apa dan prosesnya bagaimana Andra Martin. Oke, kira-kira dari kelompok kenapa pemilihan karya ini? Silakan. Yuk. Nggak apa-apa, masuk aja. Saya nggak bikin kok. Itu karena untuk sebuah rumah itu bukan hal yang biasa, Pak. Bukan hal yang umum sebuah rumah. Mungkin dari rumahnya yang terbuka, di spesial, juga dari warnanya itu juga tidak ada kehangatan di rumah biasa. Jadi kami tertarik untuk mengupas karya drama ini, Pak. Sudah bongkar benar-benar rumahnya? Ini kolam renang, ini tempat makan, kemudian di bagian atas ini kamar tidur anak, terus di bawah itu ada dia pakai rooftop, kemudian penampungan dan segala macam. Di bagian sini justru kamar induknya, ke arah sini kamar induk. Di bagian bawah itu ada perpustakaan, ada kandang kucing tambah banyak kucingnya. Kemudian ada tempat parkir mobil dan segala macam. Jadi ini di bagian atas gitu, akan turun nanti. Kemudian kamar utamanya, kamar si Andra Martin dan istri itu agak bergeser di sini. Silakan bongkar, seru banget. Materi pernah saya beberapa tahun yang lalu dibongkar habis untuk materi mata kuliah teori dan metode perancangan. Kenapa sih dia memilih seperti ini? Kenapa dia pakai beton tidak berfinish? Apa sih fungsi dari garis itu? Jadi ini sebenarnya untuk memasukkan cahaya di bagian sini, untuk memasukkan cahaya. Kayunya kayu unglen, kayu yang tahan cuaca dan segala macam. Jadi pemilihan material sangat detail di karyanya si Andra Martin ini. Oke, kita lanjut. Andi Rahman, ada kelompoknya? Oke, kenapa Andi Rahman? Ya. Oke. Silakan nanti kalau mau lebih lanjut memahami Andi Rahman ke ruang baca, ada bukunya Omah Boto, itu bicara tentang Andi Rahman, ada di bawah ada. Jadi Omah Boto
Kebetulan ketika proses pembangunan ini saya juga mampir diajak Mas Andi Rahman mampir ke sini melihat proses pembangunannya. Dan seperti di Andra Matin ada satu mahasiswa juga mahasiswi ya, enggak satu, dua, tiga itu kerja di studionya Mas Andi Rahman untuk proses magang. Jadi nanti di semester 5 atau 6 gitu, kalian akan punya kesempatan untuk magang di beberapa tempat biro-biro arsitek ternama di Indonesia. Oma Koto, kemudian ini seru, dan ini titik balik Mas Andi Rahman dari sebelumnya yang minimalis, sebenarnya modern minimalis dan segala macam, kemudian berubah menjadi ini kan karya sebelumnya kan rumah miring ini, bedanya kelihatan banget. Dia pakai beton expose dan segala macam, kemudian Oma Koto, dan ini yang terakhir ya, ini yang terakhir ya, nggak salah, karya yang terakhir. Selanjutnya kemudian ada masjid lagi, ada beberapa karya lagi, kos-kosan, rumah kos-kosan, juga expose batu bata. Kalau yang ini kayaknya batu batanya beda, bukan seperti batu bata yang ada di Oma Koto. Oke, lulus di ITS ya, lulus di ITS tahun, saya lupa tahunnya. Lulus 2004. Tua saya berarti. Memang tua. Oke, kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya terkait dengan karya. Tadi sudah diungkap, akan terkait dengan karya. Tidak ada catatan terhadap tadi, jadi dari yang pertama Pak Ahmad Lukman, kemudian Andra Matin dan Andi Rahmat, saya tidak ada catatan untuk karya. Silakan kalian lanjutkan karya-karya ini untuk diperdalam untuk tugas-tugas selanjutnya. Oke, Antoni Gaudi ini yang setornya pas jam 00. Siapa ada? Saya enggak gini. Saya tidak marah ya, karena memang salah saya juga tidak ada kasih deadline. Cuman nanti saya tunjukkan kenapa saya perlu sehari sebelumnya, dan perlu saya ketahui karena ada proses belajar juga dari kalian yang sudah kumpulkan data. Kemudian akan ada sedikit ulasan pemilihan karya kapan dan segala macam, itu nanti di akhir. Oke, kenapa Antoni Gaudi dari sekian banyak tokoh? Terserah siapa aja rebutan. Sebenarnya kan karena salah satu yang akhir masuk Inggris kan, itu sudah banyak yang masukin. Awalnya mau silapan, cuma sudah ada. Salah satu teman saya itu melakukan yang ini, kayak yang dulu. Siapa yang menyarankan? Kita cari. Pak. Belum datang. Oke, kita nanti cecar kenapa dia milih Antoni Gaudi. Ya, kalau saya menyetujui Antoni Gaudi karena datanya cukup banyak ada di internet, jadi referensi banyak. Cukup banyak, dan ada satu karya yang sampai detik ini belum selesai. Sagrada Familia. Ini sebuah gereja yang tidak masuk akal hitungannya. Kalau hitungan proyek itu juga nggak masuk akal. Masih proses pembangunan sampai detik ini, bahkan Antoni Gaudinya sudah meninggal puluhan tahun yang lalu gitu. Jadi karya ini terus dilanjut dan memang belum selesai, dan ini pun masih sekian persen gitu. Karena nanti ada menara yang paling tinggi yang akan di puncaknya. Seru pemilihan. Saya cukup surprise ketika jam 00 dan saya pagi baru cek sekitar jam 5 tadi saya cek. Wah, saya milih Antoni Gaudi. Berbeda banget secara timeline, nanti kita akan lihat. Berbeda banget dengan secara timeline dan pendekatannya. Ini orang agak waras gitu. Seru banget strukturnya, pemilihannya, dan sudah cek biografinya dan segala macam. Sudah apa? Enggak apa-apa kalau dia meninggal karena apa? Ketabrak kurang lebih 3 jauh dari ini. Dicek aja nanti. Agak miris kok ini. Banyak nanti kita akan, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. Kalau nggak salah dia
tabrak gitu. Dan ya agak miris juga sih, banyak arsitek ternama yang hidupnya tidak segemerlap karyanya ya. Itu catatan aja sih. Oke, kita lanjut. Siguruban ini juga salah satu tokoh yang saya cukup surprise. Siapa? Ada? Ya, kok ragu-ragu loh. Santai aja nih. Enggak, saya tidak menghakimi. Kenapa Siguruban? Jangan bilang karena listnya penuh dan segala macam. Ya, nggak apa-apa. Santai. Aduh. Gimana? Kenapa Siguruban? Semoga baca saya benar Siguruban. Orang Jepang itu susah betul. Ada yang bisa jawab? Kebingungan. Ya. Kenapa? Karena awalnya kita dari TK2. Ngomong ke saya itu Siguruban, jadi cara menjelaskan Siguruban. Oke. Apa yang unik dari Siguruban? Mungkin karyanya unik. Ya, karyanya apa? Kenapa uniknya? Bentuknya unik, terus kayak warna-warni. Materialnya unik. Dia material yang bukan material pada umumnya. Contoh karya yang kalian judulnya Curtain Wall House. Ini sudah tempat tidur. Jadi tidak pakai dinding, tidak pakai apa, ya pakai curtain itu. Pakai ditutup gitu. Kemudian ada satu gereja yang awalnya hanya sebagai tempat shelter. Jadi Siguruban namanya kemudian dikenal banyak orang karena proses desain dia untuk tempat-tempat atau shelter setelah disaster, setelah bencana. Materialnya cukup unik, pakai selongsong karton gitu. Jadi kalau ada apa ya, segelondong kertas itu ke bagian tengah ada kartonnya kan untuk itu biasanya pakai itu. Nanti kita akan bahas material bangunannya yang buat saya cukup menarik dari Siguruban gitu. Dan penempatannya juga menarik dari Pompidou. Ini juga seru sekali dia prosesnya ya. Ketika saya lebih banyak melihat proses sebuah karya itu muncul. Siguruban dia kuliah di mana? Ada yang bisa jawab? Hah? Halo. Angkat tangan. Supaya saya dengar. Dia kuliah di Pendidikan Universitas Seni di Tokyo, kemudian melanjutkan Institut Arsitektur California Selatan, sekolah di Cooper. Ya, kalau kalian, kenapa saya minta juga pendidikan arsitektur, kita akan coba lihat bandingkan. Di pendidikan di luar negeri, arsitektur itu masuk seni atau masuk teknik? Ada yang teknik, ada yang seni. Di Jepang rata-rata arsitektur itu ada dua di Jepang. Arsitektur yang teknik, ada yang seni. Jadi itu sejarah panjang juga. Kenapa ada dua tanda kutip, dua mazhab gitu. Dan Indonesia karena pernah dijajah dan cukup mengadopsi pendidikan versi Belanda, masuknya di teknik. Technical Hogan School yang ada di Bandung itu cikal bakal pendidikan arsitektur, dan masuknya di teknik, banyak kental tekniknya dibanding nanti di beberapa universitas yang masuknya di seni di luar negeri. Kaitannya juga dengan nanti ekspresi bangunan yang dimunculkan oleh si arsitek itu akan beda banget. Frank Gehry, ada kelompoknya? Ya, kenapa? Bisa jawab? Kenapa Frank Gehry? Ada dari kelompok saya ini dia bilang kita pakai sistem ini Karena dia bilang ya dia tertarik sama ini Pak. Jadi sistem ini kalau bikin perencanaan bangunan itu dia mau
Oke, udah nyebut dekonstruksi, jadi minimal udah tahu. Sedikit catatan aja ya, ini bukan Frank O'Gary. Ini Frank Lloyd Wright, sama-sama Frank, beda kasus. Cuman Guggenheim museumnya ini di New York, yang kalian sebut karyanya Frank O'Gary di Bilbao, Spanyol. Nanti juga ada efek dari apa yang dilakukan Frank O'Gary di Bilbao itu kemudian memunculkan istilah Bilbao Effect atau Guggenheim Effect. Ceritanya panjang, jadi silakan ganti aja, tinggal ganti gambarnya supaya tidak salah dia. Ini karyanya Frank Lloyd Wright ya, di New York sebagai cikal bakal Guggenheim. Guggenheim Museum itu kayak yayasan, kayak perusahaan yang bergerak di bidang museum seni kontemporer. Kemudian bikin di Bilbao, kemudian sekarang kalau nggak salah lagi proses, kalau nggak salah udah proses apa udah diresmikan di Abu Dhabi. Silakan aja, tinggal diganti aja karena beda sekali secara deskripsi kurang lebih mungkin bisa dikoreksi lebih lanjut. Oke, dekonstruksi dan segala macam, dancing house, apaan ini, bangunan kok reot gitu. Nanti ada bahasan tentang kekokohan kan, bagaimana pertanggungjawaban strukturnya. Kenapa dia bikin seperti ini juga ada ceritanya, itu kalian silakan nanti di tugas-tugas selanjutnya kan akan bongkar pelan-pelan satu persatu kekuatannya, keindahannya dan segala macam. Frank O'Gary buat saya juga cukup. Jadi Frank O'Gary ini ketika saya di S1 akhir itu salah satu tokoh yang saya kagumi. Justru bukan karena karya Frank O'Gary, taunya justru karena karya ini, karya Frank Lloyd Wright, yang kemudian akhirnya saya belajar Frank O'Gary. Jadi masuk dari Frank Lloyd Wright karena museum ini saya tempatkan sebagai studi untuk sirkulasi di tugas akhir saya. Jadi tugas akhir saya bikin galeri seni rupa dengan kemiringan tapak sekitar 60%, jadi cukup corak dan segala macam. Sirkulasinya kita belajar ini. Ketika belajar ini muncullah nama Frank O'Gary dengan Guggenheim-nya. Ketika itu masih awal-awal. Jadi salah satu tokoh yang juga saya tahu banyak, dan kenapa dia ada ceritanya juga. Menikah kemudian bercerai itu karena apa? Ini karena proses dia membangun rumahnya. Bikin rumah tapi bikin cerai. Silakan bongkar. Saya kalau belajar seorang tokoh itu bisa sampai ya karena penasaran ya. Kenapa sih bangunan ini? Kenapa bangunan ini kok justru membuat si istrinya itu meminta cerai? Dan pada saat 66 itu si Frank O'Gary itu kenapa? Jadi melihat seorang tokoh itu bukan pada karya puncaknya, justru pada perjalanannya. Itu akan seru. Jadi proses perjalanan dia mencapai titik tertinggi. Oke. Frederick Silaban. Siapa anggotanya? Ya, kenapa si Opung Silaban? Tidak ada alasan khusus karena cuma social media arsitek terkenal di Indonesia. Cuma setelah saya lihat karya-karyanya cukup terkenal ya, seperti Gelora Bung Karno, Monas, Masjid Istiqlal. Terus juga latar belakang pendidikannya juga sampai STM. Cuma setelah dia bekerja baru dia melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi di Belanda. Jadi dia memang lulusan STM, jadi hanya STM pembangunan. Saya nggak tahu apakah kalian ada yang lulusan STM juga, kemudian lanjut ke prodi ini. Tapi memang Silaban ini tidak lulus di jurusan arsitektur. Ketika sudah bekerja dan magang sekian tahun, dia berangkat ke Delft, ke Delft untuk ngambil kelas malam dan mengambil sertifikasi seorang arsitek profesional. Jadi ceritanya itu cukup seru. Kemudian catatan, sebenarnya itu bukan karya tunggal Silaban.
ada banyak kontroversi ketika proses ini. Silaban memang ditunjuk Bung Karno untuk mengawal proses pembangunan Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno ini aslinya dirancang oleh arsitek Rusia, namanya saya lupa karena cukup rumit, dan si Silaban diminta untuk mendampingi. Tapi mohon maaf agak rasis, karena orang Batak sama-sama keras, berantem mulu di beberapa debat dan segala macam, dan memang justru Silaban karena kekerasan dan keteguhan hatinya itu yang disukai oleh Pak Karno. Akhirnya dia tidak ikut lagi proses di Bung Karno, di Gelora Bung Karno GBK ini. Namun namanya tetap pernah dicatat sebagai salah satu pendamping ketika proses konstruksi dan segala macam. Catatan kedua adalah Monas. Silaban menang di sayembara Monas, tapi bukan yang ini. Ketika dia menang, sebenarnya tidak ada pemenang pertama di Monas. Dia pemenang kedua. Kemudian Pak Karno meminta dia untuk merevisi gambarnya, tapi dasar Silaban dia tidak mau, bahkan mengecilkan proporsi dari karyanya tidak mau. Akhirnya Soekarno menunjuk arsitek lain, saya lupa namanya, arsitek lain untuk melakukan sesuai yang diinginkan oleh Bung Karno dengan dasar memang desainnya Silaban. Jadi itu ya, jadi dua ini tolong direvisi. Kalau ini ya, ini juga prosesnya lama banget. Dirancang ketika masa Soekarno, tapi ketika proses pembangunan berjalan, pemerintahan berganti dari Soekarno ke Pak Harto, berantem lagi. Yang sependek sepengetahuan saya adalah material marmer. Silaban orang yang sangat teguh terhadap pemilihan material. Dia selalu meminta material yang paling tinggi dan paling bagus. Pertimbangan perpindahan politik tersebut juga mempunyai konsekuensi terhadap ekonomi. Jadi tidak memungkinkan untuk mendatangkan marmer dari Itali. Dia mintanya marmer Itali. Kemudian akhirnya diganti dengan marmer yang dari Makassar. Karakternya berbeda banget. Sebenarnya karakternya berbeda banget. Dan ada macam cukup seru kok ini diskusinya. Saya cukup tahu sedikit lah. Saya tidak bisa mengatakan bilang banyak karena pernah mendampingi dua kali workshop ke rumah Silaban untuk membongkar semua arsip yang dipunya Silaban. Jadi kalau kalian googling, terutama kelompok, ada buku Silaban yang tebalnya segambreng itu, prosesnya sedikit banyak saya pernah ikut. Kemudian ada bahasan khusus tentang rumah Silaban, bukunya tipis, terbitan dari Untar. Beberapa tahun yang lalu itu sempat dibuka aksesnya secara gratis, e-book, kalian bisa download. Tapi saya tadi pagi cari kok tidak muncul, mungkin sudah ditutup lagi, saya nggak tahu. Itu sudah disebutkan tadi bahwa STM kemudian ke Belanda untuk ambil kelas malam dan sertifikasi, dan posisi Silaban cukup penting di dunia arsitektur karena dia salah satu pendiri dari Ikatan Arsitek Indonesia. Pencetusnya dia. Gitu. Dengar-dengar rumornya kenapa pencetusnya dia juga karena berantem di Bung Karno. Ya, dia melihat bahwa profesi arsitek dikecilkan dibanding profesi yang lain di bidang konstruksi, sehingga dia perlu mengumpulkan teman-teman arsitek ketika masa itu. Ada Lim Buanci, ada satunya aku lupa, ada 3 orang. Kemudian ada sekian banyak lulusan pertama dari ITB yang arsitektur. Oke. Kelompok berikutnya IMMP. Siapa? P. Ada
kok ragu-ragu itu loh. Ini kelompok yang terima kasih karena saya bisa belajar cukup banyak, setorannya juga di awal. Oke, silakan. Iya. Silakan disampaikan, si MMP ini siapa sih? Ya. Oke, yang menarik adalah dia keturunan Jepang, Tionghoa, ya, keturunan Tiongkok, tapi kuliahnya di Amerika. Makanya kemudian pendidikannya bisa agak aneh gitu. Dia pendidikannya di MIT kan, MIT kemudian lanjut di Harvard. Dua universitas yang udahlah itu sudah di bulan bukan lagi di awan, yang lain sendiri. Dan dilakukan secara luar biasa dan karya ini bisa diceritakan. Kita adu pengetahuan. Saya kemarin sambil jaga bapak mertua. Ayo, Lovely. Ya, ada bisa bantu kelompok. Apa yang menarik dari Lovely? Banyak. Kaca yang kayak gimana? Ya, ada 3 piramida. Kemudian ini fungsinya apa? Ya kan, aseman. Segede gini itu cuma pintu masuk. Kemudian ada tangga spiral kan? Di bagian ujung kemudian ada gini juga kan? Nah, terus di bawahnya ada piramida. Semua segede gini itu hanya pintu masuk. Dan bukan satu-satunya pintu masuk. Sebenarnya banyak pintu masuknya, ada beberapa. Tapi yang antri yang paling panjang di sini. Ini hanya pintu masuk gitu loh. Karena koleksinya itu ditaruh di bagian bawah, di basement. Salah satu koleksi tanamannya apa? Mona Lisa. Yang kontroversi lagi. Ini dibangun karena kedekatan MMP dengan François Mitterrand. Bener nggak saya ngomong? Kata habis sosokan François Mitterrand yang jadi perdana menteri ketika masa itu. Jadi dia penunjukan langsung, bukan sayembara, bukan apapun, tapi penunjukan langsung karena François Mitterrand senang terhadap karyanya si MMP di Amerika. Terbang ke Amerika, ngobrol dan segala macam. Buatlah seperti ini, rame. François Mitterrand sepakat dengan wali kota Paris, akhirnya dibolehkan. Kemudian apa yang spesial dari kacanya? Apa yang spesial dari kacanya? Kacanya tebal. Dan terpaksa si pabrik itu harus membuat kaca khusus untuk bangunan ini. Bajingul banget. Sudah bikin rame, sudah bikin kontroversi dan segala macam, dipaksa untuk membiayai proses desain baru material kaca. Apa yang seru dari kaca ini? Oke, kaca itu biasanya kalau kaca tebal itu kan ada warnanya kan, hijau dan segala macam. Ada campuran besinya yang mengikat. Namun si MMP meminta kaca itu benar-benar bening, tidak ada refleksi warna apapun. Jadi kalau nggak hijau biru, dia minta yang bening supaya refleksi di bangunan di sekitarnya itu bisa terlihat jelas. Jadi dari sudut manapun, jadi tidak menghalangi. Itu yang uniknya, dan memang merusak perusahaan
pembuat kacanya memang dari Prancis gitu, enggak ribet, tapi proses membuatnya yang cukup lama. Dan kontroversi yang paling terakhir, jumlah kacanya itu 666. Silakan artikan sendiri. Katanya 666, katanya. Enggak ada yang ngitung sampai sekarang juga ada yang ngitung. Ada yang menduga itu 666. Ya, sebuah karya arsitektur itu penuh dengan kontroversi. Oke, lanjut. Peter Zumthor. Siapa? Wah, Peter Zumthor. Sebenarnya ada beberapa faktor juga. Cuman Yang lainnya apa? Kira-kira? ada bilang lagi. Hmm. Itu ada Ya, oke. Zumthor, kenapa akhirnya Zumthor? karena sebelum ini dia yang paling cepat, Pak. Karena Mencoloknya gimana? dia terkenal dengan desain bangunannya yang mengeksplorasi ruang sambil mempertahankan nuansa minimalisme. Oke. Zumthor ini saya berkenalan dengan Zumthor itu 2012 ketika proses penyusunan disertasi agak telat, dan namanya muncul cukup sering karena dia dapat Pritzker Prize kan. Pritzker Prize, sebuah Pritzker Prize itu sebuah penghargaan di dunia arsitektur yang kalau di dunia perfilman itu Oscar, kalau di dunia ilmu pengetahuan itu Nobel, jadi top, penghargaan paling top. Zumthor cukup merombak pola Pritzker Prize sebelumnya. Dia punya kantor itu kecil kok, studionya kecil, hanya sekitar, kalau nggak salah sekitar 10 atau 15 orang untuk sebuah biro yang dipunyai oleh arsitek ternama, kecil. 1 tahun hanya mengerjakan 2 proyek, dikit banget. Duitnya dari mana saya nggak tahu, ya karena itu makanya kecil. Dan proses pembangunan karya-karyanya tidak sebentar, pasti lama. Ada yang bisa, kelompok ini ada yang bisa mengatakan proses pembangunan ini? Chapel Blue Cross. Ini chapel itu kalau di Islam itu kayak musola gitu. Jadi sebuah tempat sembahyang bagi umat Katolik yang versi kecil. Ada yang bisa mengatakan? Yuk, kelompok yang lain atau dulu prosesnya gimana ya? Ini proses yang paling aneh yang pernah saya tahu. Dibangun 12 batang di model kayak tenda, kemudian bagian luar dicor, batang ini dibakar. Silakan googling ya, lihat interiornya, bingung kan? Jadi dibakar sekian lama sampai benar-benar hangus habis, baru dibersihkan. Sehingga sampai detik ini katanya, saya juga belum pernah kesana, itu bau si pinus itu masih muncul di dalam ruangan. Itu yang kemudian mendasari dia, si Zumthor ini membuat buku yang disebut dengan Atmosfer. Jadi pemahaman arsitektur, nanti kita akan sedikit banyak ke arah sana. Memahami arsitektur tidak hanya dari mata, tapi di seluruh panca indera. Si Zumthor dengan berkarya ini melalui indera penciuman. Kalau yang di sini thermal bath ini dia melalui suara dan peraba, karena ini tempat rendam, tempat air panas, kemudian dibangun di bawah permukaan tanah, jadi miring gini, jadi diletakkan gitu agak masuk ke dalam. Dari luar itu benar-benar kayak perbukitan aja. Oke, yang ini berapa lama dia buat? Nah, cepet-cepetan antara jempol kalian dan otak saya.
Berapa lama dia buat? Oh, Pak, saya tunggu sih. Kalau yang ini saya tunggu deh. Jadi sebuah gereja yang hancur habis gitu kan, ketika Perang Dunia Kedua, hanya sisa yang ini beberapa sih. Kemudian diproses Sumtor, rekonstruksi. Nanti ada yang versi Indonesia Pak Hanawal itu rekonstruksi juga. Tapi ini rekonstruksi yang dilakukan Sumtor yang buat saya paling luar biasa. Berapa lama dia proses pembangunannya? Cepat-cepatan internet. Kelompok yang lain. Kelompok yang lain. Anggota kelompok yang lain bisa dibantu. Ini prosesnya paling ngawur kalau buat saya. Saya tanya karena saya nggak tahu gitu loh. Ini karena saya nggak tahu. Agak lama prosesnya. Berapa tahun? 5 atau 10 saya lupa. Gak dapat? Dan bisa jawab? Cepet-cepetan kepala saya dan oke. Ada? Jadi salah satu nanti ketika ada mata kuliah, kalau nggak salah mata kuliah pelestarian di semester atas, mata kuliah yang bicara tentang rekonstruksi, revitalisasi dan rehabilitasi sebuah bangunan tua. Ini mungkin menjadi salah satu contoh yang luar biasa. Prosesnya panjang banget dan lama banget proses pembangunannya, proses perancangan dan pembangunannya. Jadi Sumtor sama sekali tidak merombak puing-puing yang ada, benar-benar diidentifikasi detail banget, kemudian membuat tambahan fungsi yang baru. Silakan nanti kalau udah ketemu ya disampaikan saja. Kemudian pendidikan arsitekturnya ini pada segala macam, dan karyanya memang cukup banyak, dan dia kalau kalian masuk ke YouTube banyak sekali kuliah-kuliah tamu yang dilakukan oleh Sumtor, dan orangnya sangat ngomongnya pelan dan segala macam. Jadi kalau dengar kuliahnya itu 2 jam, setengah jam pertama Anda tertidur pasti. Oke. Nanti kalau udah ketemu ya, tolong disampaikan berapa lama proses rekonstruksi. Berapa tahun? 4 tahun. Sebuah proyek yang nggak masuk akal. Itu bikin tekor kan. 4 tahun. Oke, thank you. 4 tahun itu dari kalau nggak salah lebih ketika proses identifikasi atau proses pembangunannya cukup lama. Oke, kelompok selanjutnya yang mengambil Pak Hanawal. Ya, kenapa Pak Hanawal? Sebetulnya tidak ada alasan yang khusus Pak, tapi dilihat dari proyek yang sudah dilakuin oleh Pak Hanawal itu, beliau itu bukan membangun dari nol, tapi merevitalisasi bangunan Pak. Ya, jadi itu kenapa kaitannya Sumtor dengan Pak Hanawal itu kaitannya dengan, jadi Pak Hanawal terakhir di masa akhir hidupnya sekitar 10 tahun atau 15 tahun sebelum beliau wafat itu memang fokus ke revitalisasi dan perbaikan, restorasi dan segala macam untuk bangunan-bangunan tua, dan dia dengan beberapa temannya memang kemudian membuat sebuah badan yang disebut dengan PDA, Pusat Dokumentasi Arsitektur, yang memang khusus untuk mendokumentasikan serta melakukan kajian-kajian bangunan tua. Cuman catatan aja, ini karya yang cukup menarik proses rekonstruksinya, tapi karena ini mata kuliah yang berlanjut ya, kita akan bicara utilitas, firmitas, kemudian keindahannya dan segala macam. Mungkin ditinggalkan satu karya saja yang bicara tentang rekonstruksi,
revitalisasi dan segala macam. Saya kebetulan punya ada 2 buku yang kaitannya dengan Pak Hanawal. Ini silakan, kebetulan di depan saya. Yang di pas kuning itu ada karya yang dibangun beliau. Salah satunya kampus Atmajaya Jakarta. Yang sebelah sini. Nah, itu silakan dicatat aja atau difoto atau terserah. Jadi itu karya-karya beliau yang benar-benar dibangun atas desain beliau. Karena kan kalau bicara revitalisasi ketika proses analisis bentuk dan segala macam akan repot kan. Yang dilakukan bukan oleh si Pak Hanawal, itu kan dilakukan oleh arsitek sebelumnya. Pak Hanawal hanya kemudian memperbaiki dan segala macam. Kaitannya juga dengan ini salah satu yang dilakukan PDA dengan kasusnya dari Pak Hanawal. Kenapa saya bawa ini? Karena karya Pak Hanawal agak gelap di internet. Tapi kalau tentang revitalisasi banyak ceritanya. Cuman cerita secara umum tapi prosesnya ada segala macam tidak ada. Silakan dipilih aja bagian belakang contoh kasusnya dengan yang dilakukan Pak Hanawal, prosesnya gimana. Jadi kalau memang saya punya datanya dan segala macam, saya akan share itu yang memang diperlukan untuk tugas selanjutnya. Oke, selesai dengan Pak Hanawal. Ridwan Kamil. Siapa? Ya. Kenapa sih Bapak ini? Mempunyai pemikiran yang akan diberikan oleh Bos. Jadi pemikirannya itu di luar dari pemikiran orang-orang biasa. Terus juga Pak Ridwan Kamil ini mempunyai kreativitas sendiri. Seperti dia membuat rumah botol yang dimana unik dari segi materialnya. Dia menggunakan botol sebagai pengganti. Botol apa? Botol ada spesialisasinya tuh yang warna coklat supaya senada sama bahan kayu. Ya, botol apa itu? Botol minuman berenergi yang biasa diminum oleh tukang pada masa itu. Kalau sekarang bentuknya saset. Ya kan? Cutting tank. Jadi itu isunya kan dia kalau di internet kan isunya sustainability dan segala macam. Kalau saya ngomong enggak, dia milih material. Kenapa cutting tank tebal? Botol yang cukup tebal, manggut-manggut daripada dia pernah minum. Cutting tank yang memang khusus cutting tank. Kenapa cutting tank dia milih? Karena itu yang paling dekat dengan tukang pada masa itu. Ini kan tahun berapa? 90-an. 98, 2000 awal. Jadi dia milih dan dijepit. Jadi bukan sustainability secara itu, tapi dia memilih material. Sama dengan Mas Andi Rahman milih batu bata. Kalau menurut pandangan saya ini nggak apa sih, agak nyinyir dikit nggak apa. Dan banyak ulasan tentang itu juga banyak. Cuman unik memang dia membuat hal ini. Efeknya adalah botol ini susah ketika zaman itu di daerah. Dia sendiri ngumpulinnya 6 bulan. Di daerah Bandung dan sekitarnya dia agak susah didapat dan harganya naik cepat. Itu efek ya, salah satu efek juga karya arsitektur itu kadang memunculkan konsekuensi naiknya sebuah material. Sama juga dengan yang Andi Rahman itu kan batu batanya khusus kan. Itu juga efeknya adalah satu kampung kemudian bikin material itu dengan merek itu. Sebelumnya itu kampung itu punya merek sendiri-sendiri gitu. Kemudian efeknya jadi berubah perekonomian. Serunya arsitek itu. Oke, Ridwan Kamil tidak ada komentar lebih lanjut tentang karya karena memang banyak segala macam untuk dilihat. Terakhir ini yang paling seru, si ibu ini Zahadid. Siapa? Ya, why? Karena saya tertarik dengan bangunan Zahadid yang dominan dia itu banyak curve-nya. Banyak curve-nya. Oke. Zahadid itu orang mana? Irak. Orang Inggris.
nasionality Inggris atau Inggris? Setelah dia pindah Inggris dia, jadi lahirnya di Irak, dia pindah ke Inggris karena ada perang. Jadi hidupnya itu cukup berat dan karakternya keras. Di beberapa di internet juga sering muncul yang paling terkenal karyanya ini. Tapi justru saya bukan yang ini yang saya suka, yang pemadam kebakaran di Jerman, kantor pemadam kebakaran di Jerman. Bentuknya tidak melengkung seperti ini tapi tajam-tajam. Dan kekuatan dari Sahadid salah satunya ketika itu adalah bagaimana karakter beton yang keras itu dibuat lembut, atau karakter beton yang keras itu dibuat melayang. Jadi bagaimana caranya itu melayang, bawahnya itu full kaca dengan pasti konsekuensi itu khusus itu. Seru, dan meskipun Sahadid sudah meninggal, tapi karyanya atau kantornya masih berjalan dan diteruskan oleh Peter Schumacher dengan pendekatan yang luar biasa. Ada yang disebut dengan parametric design, kemudian sekarang masuk ke artificial intelligence. Jadi pengembangan software kaitannya dengan bentuk-bentuk bangunan seperti ini. Ini nggak bisa digambar dengan penggaris, nggak bisa digambar dengan AutoCAD. Cuma memperbaiki dan segala macam. Kaitannya juga dengan ini. Ini salah satu yang dilakukan PDA dengan kasusnya dari Pak Hanawal. Kenapa saya bawa ini? Karena karya Pak Hanawal agak gelap di internet. Tapi kalau tentang revitalisasi banyak ceritanya. Cuman cerita secara umum, tapi prosesnya ada segala macam tidak ada. Silakan dipilih aja bagian belakang contoh kasusnya dengan yang dilakukan Pak Hanawal, prosesnya gimana. Jadi kalau memang saya punya datanya dan segala macam, saya akan share itu yang memang diperlukan untuk tugas selanjutnya. Oke, selesai dengan Pak Hanawal. Ridwan Kamil. Siapa? Ya. Kenapa sih Bapak ini? Mempunyai pemikiran yang akan diberikan para bos. Jadi pemikiran itu diubah dari pemikiran para orang biasa. Terus juga Pak Ibu Kamil ini mempunyai kreativitas yang tinggi. Seperti dia membuat botol yang dimana unik dari segi materialnya. Dia menggunakan botol sebagai pengganti. Botol apa? Botol Botol kaca spesialisasinya tuh yang warna coklat supaya senada sama bahan kayu. Ya, botol apa itu? Botol minuman berenergi yang biasa diminum oleh tukang pada masa itu. Kalau sekarang bentuknya saset. Cutting tank. Jadi itu isunya kan dia kalau di internet kan isunya sustainability dan segala macam. Kalau saya ngomong enggak, dia milih material. Kenapa cutting tank tebal? Botol yang cukup tebal, manggut-manggut daripada dia pernah minum. Cutting tank yang memang khusus cutting tank. Kenapa cutting tank dia milih? Karena itu yang paling dekat dengan tukang pada masa itu. Ini kan tahun berapa? 90-an. 98, 2000 awal. Jadi dia milih dan dijepit. Jadi bukan sustainability secara itu, tapi dia memilih material. Sama dengan Mas Andi Rahman milih batu bata. Kalau menurut pandangan saya ini nggak apa-apa sih, ada nyinyir dikit nggak apa-apa. Dan banyak ulasan tentang itu juga banyak. Cuman unik memang dia membuat hal ini. Efeknya adalah botol ini susah ketika zaman itu di daerah. Dia sendiri ngumpulinnya 6 bulan. Di daerah Bandung dan sekitarnya ada susah didapat dan harganya naik cepat. Itu efek ya, salah satu efek juga karya arsitektur itu kadang memunculkan konsekuensi naiknya sebuah material. Sama juga dengan yang Andi Rahman. Andi Rahman itu kan batu batanya khusus kan. Itu juga efeknya adalah
satu kampung kemudian bikin material itu dengan merek itu. Sebelumnya itu kampung itu punya merek sendiri-sendiri gitu. Kemudian efeknya jadi berubah perekonomian. Serunya arsitek itu. Serunya arsitek. Oke, Ridwan Kamil, tidak ada komentar lebih lanjut tentang karya karena memang banyak segala macam untuk dilihat. Terakhir, ini yang paling seru, si ibu ini Zahadid. Siapa? Ya, why? Karena saya tertarik dengan bangunan-bangunan Zaha Hadid yang dominan dia itu banyak curve-nya. Banyak curve-nya. Oke. Zahadid itu orang mana? Irak. Orang Inggris. Nasionalitas Inggris tapi dari Irak. Setelah dia pindah Inggris dia, jadi lahirnya di Irak, dia pindah ke Inggris karena ada perang. Jadi hidupnya itu cukup berat dan karakternya keras. Di beberapa di internet juga sering muncul yang paling terkenal karyanya ini. Tapi justru saya bukan yang ini yang saya suka, yang pemadam kebakaran di Jerman, kantor pemadam kebakaran di Jerman. Bentuknya tidak melengkung seperti ini tapi tajam-tajam. Dan kekuatan dari Zahadid salah satunya ketika itu adalah bagaimana karakter beton yang keras itu dibuat lembut, atau karakter beton yang keras itu dibuat melayang. Jadi bagaimana caranya itu melayang, bawahnya itu full kaca dengan pasti konsekuensi itu khusus itu. Seru, dan meskipun Zahadid sudah meninggal tapi karyanya atau kantornya masih berjalan dan diteruskan oleh Peter Schumacher dengan pendekatan yang luar biasa. Ada yang disebut dengan parametric design, kemudian sekarang masuk ke artificial intelligence. Jadi pengembangan software kaitannya dengan bentuk-bentuk bangunan seperti ini. Ini nggak bisa digambar dengan penggaris, nggak bisa digambar dengan AutoCAD. Coba AutoCAD nggak paham ya. Jadi perlu ada pendekatan khusus. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya melanjutkan dalam pengertian kenapa saya minta tadi. Saya minta untuk mengumpulkannya, coba jangan malam-malam karena saya akan mengumpulkan merecap apa aja dengan dramatis Andi Rahman, Ahmad Usman, F.C. Laban, Ridwan Kamil, Anawal, sana siapa tadi? Anthony Gaudi, Frank Berry, Mimpi, Ibu Sumtor, Zahadid, dan Siguruban. Jadi kalau rentang waktunya kita bisa lihat gitu. Di Silaban sekitar 60-an bersama dengan ini yang Anawal tadi kampus Majaya Jakarta tahun 60-an, dan cukup unik. Gambar ini dipresentasikan di depan Bung Karno dan langsung Bung Karno menyukai karya ini, dan beliau berjanji ketika karya ini diresmikan atau bangunan ini diresmikan, beliau akan membuat kuliah tamu di kampus yang baru ini. Dan ini Silaban, rumah Silaban juga seru juga ceritanya. Kenapa rumah Silaban ini menjadi menarik, karena Pak Soekarno meminta Silaban untuk membuat rumah, bukan ini. Pak Soekarno minta izin ke Silaban, atau kurang aja minta izin. Saya ingin bertamu ke rumahmu. Si Silaban kekelabakan karena rumahnya tidak layak untuk menerima seorang presiden. Jadi rumah ini tidak jauh dari Istana Bogor, satu jalur. Jadi di belakang hotel, kok lupa. Belakang hotel dekat Istana Bogor itu. Tuh, Pak Karno pada, aku pengen tuh main ke rumahmu. Diminta waktu dan dibangunlah rumah ini, dan akhirnya memang benar Pak Soekarno datang ke rumah Silaban.
Dan yang menarik dari tadi Anthony Gaudi secara waktu agak beda. Kalau saya tadi bikin timeline sesuai dengan ini, Anthony Gaudi di 1908 dengan attraction sketsa tangan. Jadi ini karya arsitek lokal, ini arsitek luar, dan saya sengaja cari bukan bangunan tapi sketsa tangan. Jadi di bagian bawah ini sketsa tangan si arsiteknya. Jadi kurang kerjaan benar. Ini ini Zobre-nya si MMP dengan sketsa awalnya seperti ini Frank Gehry dengan dancing house-nya. Jadi nanti kita juga akan lihat bagaimana dari sketsa tangan menjadi sebuah karya arsitektur bisa gitu. Ini Cegi Ruban dengan curtain wall house-nya, sketsanya seperti ini. Ini Peter Sumter dan ini tadi Syahid. Kemudian ini karyanya Andra Martin, Dialog Gue, dan Musim Tsunami, karya Wilton Kame dan Omar Puto, karya Andi Rahman. Jadi kalau dilihat tentang waktunya cukup seru di kelas ini, dari yang lama di awal abad 20 1908 sampai terakhir Omar Puto. Untung bukan masjid, saya ambil masjid jadi bagian sini. Jadi kalau mau di recap, internet bilangnya bahwa si Anthony Gaudi masuk dalam golongan Catalan modernism. Jadi ada kelompok modern, arsitek modern, dan saya sih mengatakan si Anthony Gaudi lebih kepada pra modern sebelum modern, peralihan dari masa-masa sebelumnya, baik itu neo barok dan segala macam, masuk ke modern. Jadi agak susah mengidentifikasi dua tokoh di kasus yang kalian munculkan, jadi Anthony Gaudi dan Peter Sumter. Itu agak spesial dalam mengkategorikan dia masuk ke golongan atau ke arsitek bergaya, tanda kutip bergaya apa, itu agak susah. Anthony Gaudi itu berdiri dengan sendirinya, sama juga dengan Sumter. Sedangkan modern kita bisa menggolongkan seperti ini dari Silaban, Anawal, Matukman, Martin, Wilton Kame, Cegi Ruban, kemudian MMP itu jelas arsitek modern. Arsitek modern itu apa? Nanti di semester 2 kalian akan belajar tentang sejarah muncul. Kalian bisa mengidentifikasi bagaimana perkembangan arsitek di Indonesia seperti ini, sedangkan arsitek luar seperti apa. Kita lihat rekonstruksi ada Zahavi dan Frank Gehry. Meskipun rekonstruksinya punya aliran yang berbeda, baik Zahavi maupun Frank Gehry itu punya cara berpikir atau cara pendekonstruksinya berbeda. Ada yang dekonstruksi Derridian, tapi keduanya masuk dekonstruksi yang non Derridian, tidak mengacu pada cara berpikir Derrida. Derrida seorang filsuf yang memunculkan kata dekonstruksi. Tadi ada Rahman benar, belakangan ini dia tanda kutip mengklaim sebagai arsitek yang menggunakan atau berpatokan pada arsitektur Nusantara, mengembangkan apa yang sudah dipunya di arsitek kita dan kembangkan untuk ke masa kini. Jadi klaimnya adalah arsitektur Nusantara yang terkini. Sumter agak unik, dikatakan di internet itu minimalis. Sebenarnya kalau saya sih minimalisnya dengan modern itu agak berbeda. Minimalis yang Sumter itu spesial, jadi untuk sementara untuk mengamankan paparan ini aja mengungkap minimalis. Tapi ada minimalis yang sangat berbeda dengan minimalis, katakanlah minimalis yang dilakukan oleh Andra Martin, itu sangat berbeda. Oke, ada pertanyaan? Cukup?
1 jam ngoceh. Oke, kalau cukup saya matikan rekaman.